Halo, perkenalkan nama saya Komang Maniasih, bisa dipanggil Maniasih, NIM 18089014033 dari Keperawatan semester 7A. Halo, perkenalkan nama saya Ketut Alus Baryastini, NIM 002 dari Keperawatan semester 7A. Halo, perkenalkan nama saya Nikadek Dian Arta Melani, bisa dipanggil Dian, NIM 014 dari Keperawatan semester 7A. Hai guys, perkenalkan nama saya Nikomang Depi, NIM 017 dari Keperawatan semester 7A. Halo, perkenalkan nama saya Kadek Dewi Tirta Aryani Bukian, NIM 018 dari Keperawatan semester 7A. Halo, perkenalkan nama saya Inengah Halid Wadi, NIM 001 dari Keperawatan 7A. Halo, perkenalkan nama saya Ikade Erman Puradi, NIM 023 dari Keperawatan semester 7A. Sejak meningkatnya kasus COVID-19 di Indonesia, membuat banyak rumah sakit kewalahan untuk menangani kasus tersebut. Tidak semua pasien COVID-19 harus dirawat di rumah sakit. Salah satu caranya adalah dengan melakukan isolasi mandiri. Apa sih itu isolasi mandiri? Isolasi adalah upaya memisahkan seseorang yang sakit, yang membutuhkan perawatan COVID-19, atau seseorang yang terkonfirmasi COVID-19, dari orang yang sehat bertujuan untuk mengurangi risiko penularan. Lalu, apa saja sih syarat-syarat isolasi mandiri? Tidak bergejala atau asimptomatik, atau dikenal juga dengan OTG. Memiliki gejala yang ringan, bukan termasuk kelompok rentan, seperti lansia, ibu hamil, anak-anak, dan pasien dengan penyakit kronik seperti diabetes, jantung, kanker, penyakit paru kronik, AIDS, penyakit autoimun, dan sejenisnya. Kondisi rumah memiliki ventilasi yang baik. Pastikan pasien COVID-19 tidur di kamar yang memiliki jendela guna mendapatkan sirkulasi udara yang baik. Anda bisa membuka jendela agar menurunkan risiko penularan secara airborne di rumah. Punya jarak atau tinggal sendiri. Tempatkan pasien COVID-19 di ruangan atau kamar yang terpisah. Bila tidak ada ruangan terpisah, posisikan pasien di ruangan yang memungkinkan jarak minimal 1 meter dari anggota keluarga lainnya. Begitu juga dengan tempat tidur. Manfaatkan fasilitas isoman pemerintah. Jika rumah tidak punya kamar terpisah atau tidak memungkinkan berjarak minimal 1 meter dengan pasien, pertimbangkan fasilitas isolasi yang disediakan pemerintah. Coba tanyakan ketersediaannya pada puskesmas terdekat tempat tinggal Anda. Yuk kita kenali gejala COVID. Nah, yang pertama itu ada gejala yang paling umum, seperti demam, di mana suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius. Ada juga batuk, kelelahan, kehilangan rasa atau bau, atau yang sering disebut dengan anosmia. Nah, yang kedua, ada beberapa gejala lain yang juga bisa muncul pada infeksi virus corona, meskipun itu lebih jarang, seperti sakit tenggorokan, sakit kepala, sakit dan juga nyeri, diare, ruam pada kulit atau perubahan warna pada jari tangan atau jari kaki, dan juga mata bisa memerah atau terjadi iritasi. Nah, yang ketiga ada gejala yang serius seperti kesulitan bernapas atau sesak napas, kesulitan berbicara atau bergerak, atau juga bisa bingung, dan juga yang terakhir itu ada nyeri dada. Adapun hal yang harus disiapkan saat isolasi mandiri. Yang pertama, masker. Yang kedua, hand sanitizer. Yang ketiga, pulse oximeter sebagai alat pengukur kadar oksigen dalam darah. Saturasi oksigen normal yaitu 95-100%. Yang keempat, termometer untuk mengukur suhu tubuh.
Protokol isoman. Yang pertama, selalu memakai masker dan membuang masker bekas di tempat yang ditentukan. Yang kedua, jika sakit, ada gejala demam, flu dan batuk, maka tetap di rumah. Jangan pergi bekerja, sekolah, ke pasar atau ke ruang publik untuk mencegah penularan masyarakat. Yang ketiga, manfaat fasilitas telemedicine atau sosial media kesehatan dan hindari transportasi publik. Beritahu dokter dan perawat tentang keluhan dan gejala serta riwayat bekerja ke daerah terjangkit atau kontak dengan pasien COVID-19. Yang keempat, selama di rumah, bisa bekerja di rumah, gunakan kamar terpisah dari anggota keluarga lainnya, dan jaga jarak 1 meter dari anggota keluarga. Yang kelima, tentukan pengecekan suhu harian, amati batuk dan sesak nafas, hindari pemakaian bersama, peralatan makan dan mandi, dan tempat tidur. Yang keenam, terapkan perilaku hidup sehat dan bersih, serta konsumsi makanan bergizi, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, dan lakukan etika batuk dan bersih. Yang ketujuh, jaga kebersihan dan kesehatan rumah dengan cairan disinfektan. Selalu berada di ruang terbuka dan berjemur di bawah sinar matahari setiap pagi kurang lebih 15-30 menit. Yang ke-8, hubungi segera fasilitas pelayanan kesehatan jika sakit berlanjut seperti sesak nafas dan demam tinggi untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Apa yang tidak boleh dilakukan saat isoman? Yang pertama, tidak boleh keluar rumah, termasuk pergi bekerja atau ke tempat umum. Bila sangat terpaksa, harus memakai double masker dan hindari kerumunan dan transportasi publik. Yang kedua, tidak boleh berbagi peralatan makan, mandi, dan berbagi pakaian dengan anggota keluarga lainnya. Apabila harus berbagi kamar mandi dengan keluarga lainnya, maka bersihkan dengan desinfektan bila habis terpakai. Yang ketiga, tidak menerima tamu, kecuali orang yang merawatnya selama isolasi mandiri. Dan yang terakhir, jangan olahraga di luar rumah. Bagaimana cara meningkatkan imunitas saat isoman? Nah, berbagai macam cara untuk meningkatkan imunitas saat isoman. Yang pertama, konsumsi makanan yang bergizi. Selama menjalani isolasi mandiri, Anda disarankan untuk mengkonsumsi makanan yang bergizi seperti sayur, buah, daging tanpa lemak, telur, ikan, biji-bijian, dan kacang-kacangan. Ini penting untuk diperhatikan karena untuk membentuk imun yang kuat dibutuhkan asupan nutrisi yang cukup. Yang kedua, minum air putih yang cukup. Anda juga perlu mengkonsumsi air putih setidaknya 2 liter atau sekitar 8 gelas setiap harinya untuk mempercepat proses pemulihan. Nah, selain itu, dengan mengkonsumsi air yang cukup, tubuh akan lebih fit dan terhindar dari dehidrasi. Yang ketiga, lakukan olahraga ringan. Yang keempat, hindari merokok dan minum minuman beralkohol. Yang kelima, hindari atau kelola stres. Nah, di mana stres yang berlebihan bisa membuat imunitas tubuh menjadi lemah. Oleh karena itu, Anda harus mengelola stres dengan baik selama menjalani isolasi mandiri. Nah, ini memang tidak mudah, tetapi coba alihkan perhatian Anda ke hal-hal atau keinginan yang membuat Anda bahagia dan tenang, seperti mendengarkan musik, membaca buku, atau menonton film. Selain itu, bantuan, dukungan, dan semangat dari orang-orang terdekat sangat diperlukan agar komitmen untuk melakukan isoman atau isolasi mandiri ini dapat tercapai.
Mari selamatkan diri sendiri, keluarga, dan orang lain dengan melakukan isolasi mandiri untuk berantasnya COVID-19.